Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu nasihatnya, Luqmanul Hakim bernasihat kepada anaknya, waqdud min sautik, inna ankaral aswat la sautul hamir. Rendahkanlah suaramu, sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Jadi dalam bermuamalah dengan manusia, kita dituntut supaya memakai nada-nada yang rendah. Jangan meninggikan suara. Apalagi seorang anak kepada orang tua, seorang murid kepada guru, seorang istri kepada suami, jangan memakai nada-nada tinggi. Sekalipun yang diucapkan itu benar. Karena kalau nada-nada tinggi, misalkan seorang istri mau minta tolong kepada suaminya, atau mau merintah suaminya, bila dia menggunakan nada-nada tinggi, maka derajat laki-laki ini akan turun, maka dia pun tidak akan mau untuk mengerjakan yang diminta tolongkan tersebut. Ini hebatnya. Maka dalam ayat ini kita dapat makna yang sangat indah, supaya sampai kalam itu kepada hati seseorang. Gunakan nada yang lembut, santun, dari hati ke hati sehingga menusuk perasaannya. Gunakan nada yang indah, nada yang lembut. Rendahkan suara kita. Maka di ayat ini diibaratkan orang yang meninggikan suara itu adalah inna ankaral aswat la sautul hamir. Suara yang paling jelek adalah suara himar, suara keledai. Kenapa jelek suara himar ini? Maka ditafsirkan ulama ini sebenarnya 3 penafsiran. Pertama, karena himar ataupun keledai itu saat dia meringkih, dia itu melihat setan. Maka ada hadisnya, bila keledai meringkih, meninggikan suaranya, maka berlindunglah kepada Allah karena dia melihat setan. Namun bila ayam berkokok, maka bermohonlah kepada Allah karena dia melihat malaikat. Itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara keledai itu awalnya rendah, kemudian terus ditutup dengan nada yang tinggi. Makanya asyad, salah satu penafsirannya asyad. Mungkar itu ditafsirkan dengan asyad karena memang suara keledai tinggi. Penafsiran yang kedua oleh ulama, kenapa suara keledai suara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara segala jenis binatang, suara keledai ini tidak mengandung zikir. Ini salah satu penafsiran. Tidak mengandung zikir. Wa in min syai'in, segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kamu tidak tahu tasbihnya. Maka oleh ulama tafsir, ada binatang yang tidak bertasbih saat berbicara, inilah keledai. Jadi kalam kita itu sebenarnya harus penuh dengan zikir, penuh dengan hikmah yang bermanfaat kepada manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Penafsiran yang ketiga, kenapa suara keledai itu suara paling jelek? Sebenarnya Allah tidak menyudutkan keledai, Allah tidak membenci keledai, tapi itu hanya sebagai kiasan begitu. Sebagai kiasan bahwasanya manusia jangan menggunakan nada-nada tinggi. Itu sebenarnya. Terlepas dari penafsiran ini, kembali kita kepada adab yang diajarkan Luqmanul Hakim ini. Mari kita gunakan dalam bermuamalah, memberi nasihat kepada anak, ataupun bergaul dengan sesama di keluarga kita. Gunakanlah nada-nada rendah, karena itu lebih mengena kepada hati seseorang. Lebih-lebih antara suami dan istri, lebih masuk dia dengan menggunakan nada-nada rendah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.